Oke, untuk Bapak Eko dari Sidoarjo, bagaimana jika di suatu daerah belum ada yang terinfeksi COVID-19 dan jamaah di masjid adalah orang-orang di sekitar masjid saja? Ah, di sini kita bisa, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Eko. Kalau kita melihat fatwa-fatwa maklumat yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita, baik secara organisatoris maupun per individu, maka kita melihat ada dua narasi yang berbeda. Misalnya narasi yang dikeluarkan oleh fatwa MUI terkait COVID-19 ini, maka narasinya itu ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang kalau Bapak atau kita sudah melihat penjelasan yang diberikan oleh Ustadzunal Karim, Ustadz kita yaitu Ustadz Adi Hidayat, bahwa penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu memang tergantung syarat daerahnya. Apakah daerahnya itu sudah masuk pada zona darurat ataukah tidak. Kalau belum masuk zona darurat, maka sholat berjamaah harus tetap dilaksanakan di masjid. Tetapi kalau masuk zona darurat, itu tidak dilaksanakan di masjid. Artinya di rumah. Namun kedaruratan dalam hal ini perlu kita pahami harus berdasarkan ilmu yang otoritatif untuk menetapkan darurat itu. Jadi kita sebagai orang awam tidak boleh menetapkannya sendiri tanpa ilmu. Ilmunya apa? Misalnya kita melihat beberapa protokol daerah-daerah yang dianggap darurat. Atau misalnya kita lihat keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan Pemukiman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 451 garis miring 91 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Bahwa suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika yang pertama timbul suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, peningkatan penyakit ini terus-menerus atau menyebabkan kematian yang terus-menerus dalam kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Baik berturut-turutnya itu per jam, per hari, atau per minggu. Sehingga secara sederhana daruratnya itu dilihat dari dua. Apabila ada satu daerah yang eh, belum ada pasiennya yang didapati, tiba-tiba ada satu saja, maka satu itu sudah dianggap darurat. Sebagaimana poin yang pertama itu. Apalagi kemudian secara berturut-turut pasien itu bertambah. Itu kalau kita melihat narasi yang dibangun dalam fatwa yang ditulis oleh MUI. Tapi berbeda dengan narasi atau penjelasan yang diberikan oleh maklumat PP Muhammadiyah. Kalau maklumat PP Muhammadiyah itu mendasari darurat COVID ini berdasarkan wilayatul hukmi, yaitu pemberlakuannya secara global, pemberlakuannya secara skala nasional, bahkan global. Karena di muqaddimah maklumatnya disebut bahwa fenomena penyebaran wabah COVID itu sudah merebak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan kalau kita merujuk kepada pernyataan resmi WHO, COVID itu sudah menjadi pandemik secara global. Jadi karena ada ketetapan seperti itu, maka hukumnya ini, hukum dari COVID itu adalah semua orang dihukumi sakit sampai dia terbukti sehat. Hal ini apa? Selain untuk mencegah kemudorotan yang lebih besar, itu juga menggunakan asas saddun lidzari'ah. Andai kata ada satu daerah yang belum didapati pasien di sana, tetapi di daerah sekitarnya, baik itu jauh maupun dekat, itu sudah ada, maka darurat itu daerah yang belum ada itu juga dihukumi seperti daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Karena kita melihat bahwa penularan COVID ini tidak berskala kelurahan, berskala kecamatan, berskala kabupaten, kota. Ini berskala negara. Jadi negara Cina sana bisa
menularkan virus ini ke ke negara mana saja, Iran, Amerika Serikat, Jepang, Itali, termasuk juga Indonesia. Jadi memang tidak ada sekat-sekat ruangan apa daerahnya, kecuali memang misalnya daerah pegunungan yang sama sekali tidak ada akses atau sangat sulit sekali akses masuk ke sana. Nah, sehingga itu kalau mungkin daerah situ pegunungan, pedalaman, daerah itu mungkin ya hitungan-hitungan kita itu barangkali bisa melakukan berjamaah dan tidak termasuk apa pada maklumat ini. Tetapi kalau saya melihat ya diterapkan saja secara global kalau kita berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, pertanyaan yang baik dan penting dari saudara Aiger Kemal ini. Jadi memang itu tadi, jadi ada fenomena himbauan yang berbeda antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, atau satu maklumat, satu fatwa dengan ustadz yang lain. Pada prinsipnya seperti ini, bahwa memang apabila memang berdasarkan keilmuan diteliti secara ijtihadi berdasarkan tahqiqul manat, tankihul manat, melihat kondisi dan disandarkan kepada dalil, maka ijtihad itu boleh-boleh saja dalam hal ijtihad secara normatif seperti itu. Karena ulul amri, kalau kita melihat beberapa tafsir, itu tidak hanya kepada pemimpin secara pemerintahan juga, tetapi juga bisa wujudnya sebagai ulama, ustadz, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kita harus tahu bahwa fatwa itu bersifat tuntunan, dan tuntunan itu tidak hanya melihat tidak hanya berdasarkan pada benar atau salah, tetapi tepat atau tidak tepat. Nah, dalam hal ini sangat betul-betul pada kondisi darurat ini kita harus sangat berhati-hati di dalam berfatwa. Nah, maka sebaiknya dalam persoalan darurat ini kita merujuk saja kepada ulama-ulama yang lebih kredibel, dan juga fatwa-fatwa atau maklumat yang dikeluarkan secara ijma'i atau ijtima'. Jadi dilakukan secara kolektif, tidak satu orang. Karena persoalan COVID ini tidak boleh hanya diputuskan oleh satu unsur saja. Tidak boleh hanya ustadz saja. Karena ustadz itu belum tentu punya keilmuan terkait virus, terkait pengobatan, terkait kesehatan, terkait dan lain sebagainya. Padahal dalam kasus ini ketika kita mau menetapkan hukum, maka unsur-unsur itu harus dipenuhi. Makanya harus ada ijtihad kolektif, yaitu perumusan hukum, penetapan hukum yang melibatkan seluruh aspek yang berkepentingan dan berwenang dalam hal ini. Maka ulama-ulama dalam hal ini harus mendengar pendapat-pendapatnya dokter, pendapat-pendapatnya pemerintah, dan lain sebagainya. Yang mana pendapat-pendapat itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Karena menetapkan hukum di dalam Islam itu setidaknya dengan 3 metode. Yang pertama metode bayani, yaitu hukum itu harus memiliki dasar nasnya, baik Al-Quran, kemudian hadis yang sahih, dan lain sebagainya, yang dijadikan sebagai sumber atau alat di dalam menetapkan hukum secara bayani. Kemudian yang kedua, penetapan hukum itu juga harus sesuai dengan metode burhani. Burhani itu adalah data-data ilmiah yang berkaitan dengan kasus yang ingin ditetapkan hukumnya. Dalam hal ini, dalam persoalan COVID-19 ini, maka kita para ulama tentu juga harus melihat data-data, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga atau ahli medis. Barulah yang ketiga adalah irfani, ada intuisi keimanan bahwa yang kita tetapkan itu bukan kepentingan pribadi kita. Ketika kita mengeluarkan hukum itu tidak berdasarkan asumsi pribadi kita saja atau kepentingan pribadi kita saja. Karena jangan sampai justru apa yang kita fatwakan itu mengarah kepada kehancuran. Bayangkan saja apabila ada seorang ustadz di daerah red zone darurat COVID, kemudian tetap menganjurkan kepada jamaahnya untuk sholat berjamaah, karena jangan takut, corona itu adalah
ciptaan Allah, kita jangan takut. Malah masa corona itu ciptaan Allah, malah kita tidak sholat. Itu logika hukum yang salah. Itu betul-betul logika hukum yang salah. Itu me, menyeburkan atau mendorong jamaahnya sendiri kepada kehancuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah." Dan berinfaklah engkau di jalan Allah dan jangan engkau giring dirimu kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Dalam hal ini, kalau ada ustadz yang kemudian memaksa jamaahnya untuk berjamaah padahal di situ sudah red zone darurat, maka dan itu terjadi akibat dari jemaat tersebut itu terjadi, maka fatwa itu sangat bertanggung jawab sekali. Ustadz yang mengeluarkan fatwa itu sangat bertanggung jawab. Ini tidak cuma perandaian dan ini sudah terjadi seperti yang terjadi di Malaysia sana, yang salah satunya penyebaran COVID ternyata diketahui akibat dari perkumpulan dalam tablik akbar. Jadi sangat perlu hati-hati, dan untuk dalam kehati-hatian itu kita mengikuti fatwa atau maklumat yang dikeluarkan oleh organisasi Islam yang dalam hal ini memiliki kredibilitas atau memiliki otoritas. Ya, Allahu a'lam.